Maka ada 3 cara atau mungkin 3 pendekatan supaya kita bisa lebih mengenal atau mungkin sedikit banyak mengetahui apa yang dimaksudkan dengan Tritunggal Maha Kudus. Maka yang pertama, para saudari dan saudara, kalau kita bicara tentang Tritunggal Maha Kudus, maka mungkin kita bisa mulai dari apa yang sebetulnya sudah disediakan oleh, katakanlah, bangsa ini, oleh negara kita dalam rumusan Pancasila. Maka kalau kita mau mengenali Tritunggal Maha Kudus itu seperti apa, mungkin kita bisa bertolak dari sila pertama dari Pancasila. Bunyi sila pertama bagaimana, saudari-saudara? Persatuan Indonesia. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ada satu kata kunci dalam sila pertama yang sebetulnya menjadi payung, menjadi perlindungan yang bisa membuat Tritunggal Maha Kudus bisa menjadi tetap ada di Indonesia dan tidak boleh, katakanlah, diperbantahkan, hanya bisa diterima. Mengapa? Dalam sila pertama, Bapak Ibu, para saudari-saudara, kita mengenal ada kata esa. Menarik menurut saya, dan mungkin bagi kita juga menarik, para saudari-saudara, karena orang yang dulu merumuskan Pancasila tidak menulisnya ketuhanan yang Maha Satu, tetapi Maha Esa. Mengapa? Karena satu dan esa beda. Kalau satu itu artinya tunggal, toktil, itu gagasan satu, nggak ada yang lain, katakanlah begitu. Atau kalau ada yang lain, maka yang lain itu misah. Tetapi kalau kita bicara tentang esa, esa itu bukan bahasa asli kita, para saudari dan saudara, konon dari bahasa rumpun Semit, Arab, dan Yahudi sana. Maka bahasa arti kata esa itu sebetulnya satu yang kompleks. Maka ketika negara ini berdiri, lalu ada dasar Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka dari sana sebetulnya sebelum kata Tritunggal Maha Kudus itu menjadi banyak fokus perdebatan, negara ini sudah mengakui dan memperbolehkan Tritunggal Maha Kudus itu diyakini di negara ini. Maka esa itu artinya kesatuan yang kompleks, bukan tunggal toktil. Itu gagasannya. Maka dari sana, dari kata esa, kita bisa sampai pada permenungan yang namanya Allah Tritunggal sebetulnya mengajak kita untuk mengenali dalam diri Allah ada banyak unsur yang ada di dalamnya. Maka kita mengenal ketuhanan yang Maha Esa. Dalam diri Tuhan ada banyak unsur yang ada di dalamnya. Maka Tuhan itu tidak hanya satu, misalnya roh saja, atau katakanlah apa boleh ditambahkan di sana. Atau Tuhan itu hanya kebijaksanaannya saja, atau Tuhan itu hanya kecerdasannya saja, mudah-mudahan begitu. Maka permenungan pertama, kalau kita bicara tentang Tritunggal Maha Kudus, maka kita perlu bersyukur. Mengapa? Karena dasar negara kita, sila yang pertama mengajarkan kepada kita, Tuhan itu Maha Esa, bukan Maha Satu. Tetapi dia itu adalah kesatuan yang kompleks, dia kesatuan dari banyak unsur di dalamnya. Ya seperti manusia sajalah, manusia itu kan satu person, tetapi unsurnya ada banyak. Ada rambutnya, ada matanya, ada kukunya, ada hidungnya, ada kakinya, mudah-mudahan demikian. Maka Maha Esa itu sebetulnya sudah menjadi pembelaan kepada iman trinitaris yang kita miliki sebagai orang-orang beriman Kristiani. Maka suatu kali kalau kita ramai terkait dengan iman trinitaris, kita katakan saja, ingatkan pada orang yang katakanlah tidak paham terkait dengan atau tidak bisa mengerti tentang trinitaris, kita ingatkan saja kalau dia sama-sama orang Indonesia, masih ingat sila pertama enggak? Kalau masih, maka di sanalah trinitaris tertulis pakai bahasa yang diakui oleh negara ini. Itu yang pertama, para saudari dan saudara. Menarik kalau kita merefleksikan Tritunggal Maha Kudus dari apa yang sudah kita punya dan diakui secara resmi oleh bangsa ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua,